Baik. Ya, terima kasih. Selamat malam kembali buat teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya minta tolong nanti Stefanus sama Aisyah untuk dapat mengadmit ya, mengadmit ataupun mempersilahkan teman-teman yang terlambat hadir ya, karena saya Baik, takutnya nanti saya fokus mengajar, kemudian teman-teman yang datang terlambat tidak saya admit ya. Oke, saya akan baik. mulai. Izinkan saya untuk share screen ya. Oke, saya share screen. Saya akan mulai sampaikan materi ini. Ada admit ya. Jadi, nah ya, saya masukin ke application, kemudian menulis itu mudah. Saya masukin ke MM2, kemudian PPT. Hari ini pertemuan kedua. Oke, sudah lihat ya? Sudah lihat kah? Ya, sudah, Pak. Sudah ya, baik. Oke, terima kasih. Sudah, Terima kasih. Pak. Oke, jadi saya ingin sebelum saya mulai, ya, saya ingin coba bertanya kepada teman-teman karena ada teman-teman yang sudah mulai berlatih ataupun mulai memaksakan diri menulis sebuah quotes ya setiap hari. Ya, monggo silakan buat teman-teman yang punya pengalaman ataupun bagaimana ya? Kok kayaknya berat atau gimana? Silakan, monggo. Stefanus, silakan. Menulis quotes untuk setiap hari itu agak agak pusing juga sih, Pak. Belum terbiasa. Tapi Saya, nggak sampai jatuh kan? oh enggak sih, saya coba satu tema aja nyobain, cuman sampai misalkan nggak sampai ke tema-tema lain, jadi supaya ngelatih diri sendiri supaya apa sih bisa berbagai macam quotes dari satu tema aja gitu tentang berkreasi. Namun emang agak susah, saya mikir lama sampai jam 10 baru jawab. Nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga itu kan suatu hal yang dimulai. Tapi kalau katakanlah kita tadi memaksakan diri, ya lama-lama kita punya pikiran, kita punya otak, itu akan terbiasa. Oke, nggak apa-apa, Baik, baik, lanjutkan ya. Yang lain, baik. Bu Edina ataupun Bu siapa, Bu Rina, monggo, silakan. Share apa yang pengalamannya, monggo, supaya kita saling mengenal apa saling tahu ya. Silakan, Kalau saya mungkin Pak, ini Bu karena Rina, silakan. masih tujuh hari ya, Nah, masih masih ada persediaan quotes. Tapi kalau untuk 7 kali pertemuan berikutnya ya mungkin agak susah juga ya untuk mengarang quotes. enggak lah, gampang lah. Tapi nanti pokoknya tiap hari tidak pernah kosong ya. Jadi keahlian ataupun expertise itu terbiasa akan timbul, akan terbangun, terbentuk dari apa? Dari latihan terus-menerus ya. Itu kembali lagi ya. Kalau Anda berlatih terus, tanda petik memaksa diri, ya kan memaksa ini kan apa ya? eh Push your limit atau apa ya, melewati batas Anda. Selama ini katakanlah kita terlalu membatasi diri, kita nggak bisa. Padahal karena kita kalau katakan kita memaksa, ya itu akan tembus, ya akan tembus, akan lewat itu. Begitu Bu Rina. Saya percaya bisa, Anda bisa, Ya, ya. baik Pak. Mudah-mudahan. Siap. Makasih Pak. Kemudian siapa lagi nih, Bu Edina, monggo. Em, untuk sekarang sih bagi saya mudah ya karena saya biasa ngirim WhatsApp ke anak-anak apa quote-quote itu mudah. Cuman saya masih nggak tahu temanya apa nih gitu loh. Temanya kalau kalau kita kan ke warga itu kan biasanya temanya nasihat agama atau apa. Kalau Hmm. di Hmm. sini itu saya masih rancu temanya. Kadang-kadang tema bisnis, kadang-kadang tema agama. Jadi apa Hmm. untuk fokus tema itu tuh saya belum bisa. Oke, nggak apa, karena kita akan membiasakan diri ya untuk memilih tema. Terima kasih Bu Edina. Jadi gini, ya sebaiknya kalau katakanlah kita mau sebar quotes ini, ya kita memilih suatu tema yang cocok untuk kita bagikan ke tempat tersebut ya. Katakanlah misalnya tadi Bu Edina sampaikan kasih quotes ke anak-anak ataupun ke teman-teman pengajian, otomatis ya temanya tema itu, itu loh. Tapi kalau katakanlah kita mau lempar ke publik, ya katakanlah lewat ke IG ataupun lewat Facebook ya. Jadi kita punya teman-teman tuh berbagai macam aliran ataupun berbagai macam generasi ataupun segala macam ya. Jadi lebih temanya apa, temanya lebih general ya, lebih general supaya supaya masuk ya. Jadi universal ya, kemudian yang positif.
ya, tidak menjatuhkan seseorang ya. Itu loh. Yang penting apa? Asal positif, konstruktif dan tidak menjatuhkan, itu tidak menjadikan seseorang itu loh. Karena quotes itu adalah sesuatu yang positif. Itu loh. Positif dan universal sebaiknya. Begitu. Begitu ya Bu Edina ya. Iya, positif dan universal ya. Ya, Oke, ya, ya, oke. terima kasih. Selamat datang Mbak siapa? Mbak Lintang atau siapa nih yang baru datang gabung nih? Selamat Mbak malam, Lintang, Kak Freddy. malam. Tolong kamu share apa yang kamu rasakan setelah saya paksa kamu untuk menulis quote setiap hari. Rasanya itu saya setiap hari jadi termotivasi, Pak, buat kira-kira setelah saya nulis hari ini, besok saya nulis quotes apa lagi ya, gitu sih, Pak, kalau menurut saya, Pak. Terpicu, terpacu ya Jadi untuk terpacu, menulis Pak. quotes ya. Ini bagus, Iya, bagus, bagus ya. Bahkan mungkin nanti saya ingin apa ya, Anda semua itu akan menjadikan ini suatu hal yang apa kebiasaan seperti Anda mandi, seperti Anda berpakaian, ya, seperti Anda pergi kantor, ya, itu kebiasaan-kebiasaan ya. Yang jadi saya ingin Anda menjadikan menulis quotes itu menjadi sebuah kebiasaan, ya, karena kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, saya percaya nggak usah disuruh pun Anda akan tanda petik ya ketagihan. Itu loh poinnya. Ya akan menjadi suatu ketagihan ya. Itu. Ya, jadi terima kasih Mbak Lintang ya. Siapa lagi yang mau share yang belum saya panggil namanya? Andira? Udah tulis belum? Atau Kathleen? Udah nulis quotes belum? Sebentar. Ini Stefanus Dermawan belum belum tiba. Ibu Uli belum tiba. Siapa lagi? Bu Ina tadi udah. Uci juga belum tiba. Waktu juga belum tiba. Edina sudah tadi ketut sudah. Belum tiba. Edina sudah. Ini yang masih belum datang. Pak Adrian juga belum tiba. Oke. Ada yang mau bagi lagi? Oke. Kalau gitu sambil menunggu teman-teman, saya akan coba share ya. Kita punya topik batch 2 ini part 2 ya. Oke. Jadi kali ini pertemuan kedua, saya ingin kita sama-sama membedah buku ya. Jadi Anda semua akan belajar melihat buku itu konstruksinya apa saja. Kalau katakanlah misalnya Anda di asuransi, ya Anda tahu depannya itu mungkin covernya ataupun schedule ataupun nama perusahaan asuransinya, ya. Kemudian di dalamnya baru nama-nama apa nama-nama detail istiksanya ataupun schedule polis. Ya setelah itu sampai halaman di depan itu tantangan underwriter dan ada lampiran-lampiran yang perlu dilekatkan ya. Kemudian setelah itu baru dia punya standard wording ya, standard wording. Habis itu udah itu polis ya. Tapi kalau buku, saya ingin tolong nanti buku ini bukan buku novel ya, bukan majalah, bukan apa, bukan sesuatu buku-buku yang pada umumnya ya, tapi ini buku-buku publik ya, buku-buku populer ya, ataupun buku-buku textbook ya, yang saya mau coba Anda baca ya. Nah, susunan isi buku apa saja? Oke, saya akan coba lihat buku Fundamentals of Risk Management. Ya, nah ini buku Fundamentals of Risk Management. Ya, ini halamannya sampai dengan berapa ini? Ya, jadi depan ini adalah cover, ini sebutnya apa? Cover depan. Ya, cover depan bagian luar. Jadi kalau misalnya buku itu ada cover depan bagian luar ini judulnya. Isinya apa saja? Dia punya judul bukunya, ya. Mungkin ada sub judulnya di bawah tuh Understanding and Evaluating and Implementing Effective Risk Management. Kemudian kalau buku ini kayak misalnya fourth edition, berarti apa? Buku ini sudah mengalami 3 kali perubahan, ya. Pertama buku asal awal, mungkin nanti kita akan coba lihat tahun berapa diterbitkannya atau dituliskannya. Berarti apa? Sudah mengalami 3 kali revisi. Jadi ini edisi yang keempat, ya, edisi yang keempat. Kemudian tertulis namanya Paul Hopkins, ya. Ini nama penulisnya. Oke, nama penulisnya. Kemudian ada IRM. Apa itu IRM? Nanti ada Anda lihat. Kemudian ada penerbitnya namanya Cogan Page, ya. Ini cover depan bagian luar, ya. Cover depan bagian luar. Oke. Nah, kemudian kita lihat cover depan bagian dalam, ya. Nah, cover depan bagian dalam ini
di baliknya itu tidak ada. Biasanya nih langsung dia punya Fundamental of Risk Management. Kalau nanti Anda lihat nanti bukunya yang diterbitkan oleh kami, Anda lihat tuh bisa dipakai sebagai apa? Sebagai bentuk iklan, ya, halaman iklan. Ini kosong, cuman hanya judulnya saja, judul bukunya, ya. Kemudian halamannya apa? Ini halaman 1 ya, 1i, ya, 1i ini ya, I1 ya. Ini kemudian to save, biasanya ada kata-kata slogan atau apapun yang untuk dapat menerangkan maksud buku ini. Nah, setelah itu ada halaman depannya lagi nomor 3, ini jelas nih, fourth edition, judulnya lagi diulang, ya. Kemudian dia sub judulnya, penulisnya, sama dia punya apa? Penerbit, Kogan Page, ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan daripada penerbit ya. Penerbit ini. Ini biasanya harus ada ya. Biasanya dia di halaman sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Dia sebelah kiri ya. Publish note ini sebelah kiri ya. Jadi mengenai apa nih? Kayak kata misalnya sebutkan ya. First published in Great Britain and the United States in 2010. Jadi terlalu apa? Diterbitkan pertama kali di Inggris dan Amerika tahun 2010. By siapa? Kogan Page Limited. Ini penerbitnya. Ya, disebutkan lagi. Second edition 2012, third edition 2014, fourth edition 2017. Berarti apa? Telah mengalami 3 kali perubahan, revisi. Nah, ini penjelasannya. Ini biasanya diterbitkan oleh siapa? Oleh si siapa? Oleh penerbit ya. Ini dia punya alamatnya ya. Ini alamatnya, alamatnya. Kemudian ini adalah tadi, dia adalah the Institute of Risk Management ya. Jadi penerbitnya adalah tadi penerbit Kogan ya, pencetaknya, tapi penerbitnya nih dibawa oleh siapa? The Institute of Risk Management. 4 kali telah terbit ya. Nah, jadi copyrightnya masih siapa? Dipegang oleh siapa? The Institute of Risk Management. Jadi si Paul Hogan ini, Paul Hopkins ini mungkin adalah dosen ataupun orang daripada The Institute of Risk Management. Ya, dia adalah orang ini, IRM. Kemudian dia punya ada ISBN. Ada ISBN-nya, ya, ada elektronik ISBN nih. Ya, jadi Anda kita punya buku nanti akan ada ISBN-nya. Ini ISBN-nya cetak, ya. Ini ISBN-nya elektronik. Jadi ternyata ada beda. Jadi ISBN cetak dan ISBN elektronik. Oke. Ini masuk ke katalog. Jadi nanti kalau katakanlah kita punya masuk ke Perpustakaan Nasional, nanti Anda lihat ya. Kalau ini kan British Library Cataloging ya, in publication data ya. Ini semua apa? Diisi oleh siapa? Oleh publisher, oleh penerbit ya. Oke. Diterbitkan oleh siapa? Di print out. Print production by managed by Jellyfish, ini printed by CPI Group ini berarti dicetak oleh siapa? Oke. Nah, ini konten. Ya, konten ini. Ini karena apa? Daftar isi. Ya, Anda lihat daftar isinya. Ya. Ada list of figures, list of tabel, ada forward artinya kata pengantar ataupun acknowledgement adalah suatu pendahuluan. Ya. Ini introduction pendahuluan. Oh, sorry. Habis itu ada part 1. Jadi ternyata selain ini kan bab 1 nih. Ini bab 1 ya. Bab 1 tapi dia masuk dalam part 1. Ternyata ada pembagian part 1 sampai 5 bab ya, disebutkan Introduction of Risk Management. Ya, disebut di halaman ini ada learning outcomes, apa tujuan mempelajari part 1 ini. Ya, jelas semuanya. Habis itu ada further reading. Jadi kalau katakanlah misalnya para pembelajar ataupun mahasiswa ingin memahami lebih jauh, ada buku-buku referensi yang dia bisa cari dan pelajari. Ya, ini ada case-case ya. Ini textbook ini, kalian textbook dari buat Institute of Risk Management tadi ya. Nah, ini ada 5 bab. Ya, 5 bab nih. 5 bab, part 1 ada 5 bab. Ya. Udah lihat, ada 5 bab kan. Kemudian ada part 2. Ya, approaches to risk management. Nanti buku ini saya akan masukin ke itu ya, buku bacaan Anda supaya Anda bisa lihat lah. Ya punya apa susunan bukunya supaya lebih detail lagi. Ya. Jadi ini susunan halaman-halamannya nih. Jadi setiap kali ada ini ada halaman, ada halaman. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini risk management sampai dia punya halaman, ada part 3, ya, ada part 4, ya, sampai berapa bab ini? Part 5, part 6, 23 bab,
part 7 27 bab ya. Ini kemudian part 7 sampai 32 bab. Kemudian part 8 sampai dia bab 36. Jadi ada 8 part dan 36 bab ya. Halamannya sampai dengan mungkin indeks ini 449 mungkin sampai dengan mendekati 500 ya. Ya, mendekati 500. Satu buku mendekati 500. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Leaf of Figures-nya nih. Ya. Ini memang textbook. Ada semuanya dia punya gambar-gambar ya untuk menjelaskan apa itu. Ya, nanti Anda pelajari. Ya, kemudian kita coba lihat ini figur-figurnya jelasin. Jadi apa? Tabel satu atau gambar satu dijelasin tuh. Coba kita lihat ya. Ini list of ada tabel juga ya. Tabelnya cukup banyak ya. Nah, coba lihat di ini forward kata pengantar ya. Kemudian ada pendahuluan, endorsement. Ini endorsement jadi ini kata apa pendahuluan. Jadi si penulis ini nih, si Paul Hopkins ya. Hopkins yang nulis 2016. Nah, ini penjelasan about the Institute of Risk Management, siapa itu? Kemudian sini apa introduction, pendahuluan. Yang tulis siapa? Penulis ya. Apa itu? Jadi dia mulai sudah halaman berapa nih? Halaman 1 ya. Jadi halaman 1 dimulai itu introduction. Jadi halaman di sebelumnya apa? Belum halaman 1, baru halaman-halaman itu Romawi. Ya nih Romawi berapa? Romawi 22 nih. Udah lihat ini Romawi 22 ya. Jadi halaman 1 baru dimulai pada waktu introduction. Ya. Nah, kemudian ini belum masuk apa? Belum masuk bab 1, belum masuk part 1. Ya. Ini baru apa? Baru dimulai. Ya. Udah lihat baru pendahuluan ya sampai 8 halaman, 9 halaman. Kemudian display di pages is intentionally left blank. Jadi ada halaman-halaman kalau katakanlah misalnya baru mulai sesuatu bab 1. Jadi gini, ya, dimulainya suatu bab itu selalu di halaman kanan. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau dimulai bab 1 dia selalu halaman kanan. Kalau sebelah dia halamannya selesai di halaman kanan, makanya di sebelah kirinya selalu apa? Blank. Ya, jadi kalau Anda buka buku, ini sebelah kanan nih langsung apa? Bab 1 ataupun dimulainya suatu bab ya. Berarti apa? Di sininya nih di sebelah kirinya nih dibiarkan kosong, tidak boleh diisi. Nggak mungkin bab 1 di sebelah kiri atau dimulai suatu bab di sebelah kiri nggak mungkin. Jadi dimulai suatu bab selalu apa? Di halaman sebelah kanan ya. Nah, ini sebelah kanan nih. Patuan. Ini sebelah kanan 11. Ya, patuan. Karena apa? Karena yang sebelah kanan itu ganjil. Ya, kanan itu ganjil. 1 2 3 4 ya. Ini ya. Ingat ya. Kalau halaman ganjil itu selalu sebelah kanan. Ini patuan di halaman ganjil. Jadi di sini dibiarkan kosong memang. Anda lihat ya. Ini patuan, outcomes tadi kan. Patuan, kemudian nanti coba lihat ya. Anda lihat bab satunya di mana? Ini belum bab 1 nih, baru patuan. Nah, page this pages is intentionally left blank. Berarti apa? Dia sebelah kiri dia nih. Nah, ini 14 kan? Makanya di bab satunya sebelah kanan nih. Tuh, sebelah kanan nih. Halaman 15. Approaches to defining risk. Ini Anda bisa lihat ya. Coba Anda lihat lagi sampai di belakang. Ya. Nah, belakang Anda lihat ya. Ada nggak daftar pustaka? Pasti ada. Ini biarkan kosong. Ini dia punya apa? Glossary ataupun ada anak kamus. Jadi apa? Mencari kata-kata ini pasti di halaman ini gitu ya. Ini untuk biasa textbook. Tanggal firm risk scorecard di halaman 84.5 dan 86. Ini untuk memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan halaman. Jadi kalau dia mencari sesuatu kata ya, reputation di halaman berapa? Halaman 65 apa? Benefit of management di halaman 65 ya. Ini glossary ya. Kemudian kalau misalnya Anda atau disebut indeks juga bisa. Ya, ini halaman. Kemudian coba lihat sampai ini dari A sampai Z ya. A sampai Z. Kalau kita coba lihat ya. Ini B, kemudian ini A ya. Indeks ataupun glossary ya. Nah, Anda lihat lagi sini appendix daftar-daftar. Apakah dia ada daftar pusaka? Mestinya ada. Ya, apakah dia ada daftar pusaka? Kenapa? Karena setiap buku pasti selalu ada daftar pusaka. Kenapa? Karena tidak mungkin dia hanya berasal dari dia punya pikiran. Pasti dia mengutip buku 1, buku 2, buku 3. Bentar kita coba lihat. Apakah ada daftar pusakanya? Ada apa tidak? Ya. Appendix. Ini daftar. Nanti kita biasanya lampiran.
government structure. Figure, ini figure-figure. Oke, bentar, tabel-tabel. Berarti tidak ada, kalau bisa kamu sih ada, tapi nah nggak apa-apa. Berarti nggak dapat pusaka ya. Tapi biasanya tadi ada disebutkan apa? Disebutkan tadi bacaan lebih lanjut kan? Betul, salah disebutkan bacaan lebih lanjut. Bentar, di mana bacaan lebih lanjut? Di sini sebutkan. It's a figure, appendix, implementation. Oke, Pak Ketut, selamat malam. Selamat malam, Bu Uli. Ya, oke. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Uli. Semangat ya, karena ini baru kedua kali kita ya. Yep. Oke, kita akan coba lihat mana dia punya daftar pusaka. Mestinya ada pusaka. Nah, sini for the readings. Nah, nih for the readings. Nah, ini dia nih, ya. Part 1. Ini bisa dibilang dia daftar pusaka ya, Bernstein ya 1998 di Wiley, penerbit Wiley ya. Nah, jadi kadang-kadang daftar pusaka itu di depan dia hanya menyampaikan bahwa ini dikutip materi-materi ini dari sumber ini, kemudian di part 2-nya sumber lain. Tapi pada umumnya buku-buku tersebut yang saya buat selalu saya sampaikan daftar pusakanya di belakang. Ya selalu itu ya di belakang. Kalau ini daftar pusakanya di depan untuk supaya karena patuan daftar pusakanya berbeda dengan patuh. Ya, ini untuk buku risk management. Saya akan coba masuk ke buku berikutnya lagi. Nah, ini buku yang kami terbitkan di tahun ini, di tahun 2024 ya. Tanggal 25 Juli nanti kita akan adakan seminar ya, seminar mengenai judulnya seminar HRD. HRD apakah katakanlah kita hire kemudian train ya, kita hire atau train seperti halnya yang terjadi di Raksa Pratikara, atau kita hijack ya, atau kita hijack ya, mengambil orang lain yang sudah jadi. Ini ada plus minusnya. Nanti pembicaranya adalah dari Pak Julius Bayangkara, Ketua Umum Aparindo yang saat ini juga Ketua DAI, Dewan Nasional Indonesia. Kemudian nanti ada Pak Robi Loho, Ketua Umum Asosiasi Ahli Manajemen Nasional Indonesia AMAI. Dan kemudian ada Ibu Arianti Sulianto, ya. Beliau adalah praktisi SDM, ya. Nah, jadi pada hari yang sama itu ada juga penyerahan Certificate of Appreciation, ya, CSR, bagi teman-teman perusahaan asuransi yang mendukung penerbitan buku ini. Karena tanpa dukungan perusahaan perasuransian, buku asuransi tidak akan pernah hadir di Indonesia, ya. Nah, ini AUI, ya, sebagai penerbit bersama, kemudian Itikat Akademi yang punya inisiasi, dan kemudian Pohon Cahaya sebagai penerbit yang memiliki izin IKAPI ya. Kemudian dia juga yang menerbitkan. Ya, ini buku ini adalah buku tentang bagaimana kita sukses di asuransi. Buku ini bisa dipakai oleh masyarakat luas yang ingin memiliki atau mencari pekerjaan ya, dan memiliki karir di industri perasuransian ya, dan juga buat teman-teman pemula yang mungkin 3-5 tahun pertama mereka akan bertanya, apakah benar saya sudah benar gak saya bekerja di industri perasuransian ya. Jadi ini suatu buku yang untuk mengconvince masyarakat luas supaya ini loh lapangan pekerjaan yang ada di industri perasuransian ya. Nah, ini kenapa namanya cuma satu? Karena kalau nama banyak itu di dalam. Ini makanya dan kawan-kawan adalah nama yang pertama untuk bab pertama. Ya. Nah, ini Bangun Askrida sebagai sponsor ya. Kemudian Afris ya. Kemudian Antara ya, ini kemudian judulnya ya, judulnya dan ini penulis bukunya ya. Jadi saya berharap Anda semua nanti nama Anda akan tertulis di sini. Ya, akan tertulis di sini. Ya, jadi ini penulis-penulisnya ada 8 orang. Ya, kemudian ini tadi yang dari penerbit ya, dari penerbit nih. Ya, ini cetakan pertama oleh Poncaya, ya, kemudian anggota IKAPI, kemudian ini ya ISBN-nya nih, ISBN-nya, ya, hak ciptanya dicetak oleh Poncaya. Oke, cetakan pertama Juni 2024. Oke, ini daftar isinya. Nah,
Jadi mengapa kita perlu memahami daftar isi? Jadi kadang-kadang kalau misalnya Anda ingin membeli buku, apa yang Anda lihat pertama kali? Tolong dibuka mic-nya aja. Apa yang Anda lihat kalau Anda memutuskan untuk membeli buku? Silakan, Pak Ketut, monggo. Di halaman belakang biasanya ada semacam sinopsis tentang buku itu. Ya, Jadi, isi. Ya, betul. iya, jadi itu yang bisa memancing orang mau langsung untuk membeli apa tidak gitu, Pak. Ya, betul. Betul sekali, Pak Ketut. Itu hipnosis ataupun spoiler. Ya, spoiler ya. Spoiler, ya. Isi secara umum, apa sih maknanya buku ini? Apa yang mau disampaikan? Betul sekali. Habis apa lagi yang membuat Anda untuk memutuskan membeli sebuah buku? Ibu Uli, apa? Daftar isi, masih lihat isinya ada apa. Daftar Setelah isi. sinopsis itu daftar isinya. Ya. Oke, betul sekali. Oke, teman-teman yang lain siapa nih? Dari Astra, silakan. Ya, selamat malam Pak Andres dan Bapak Ibu Malam, sekalian. Bu Siska. Iya, Apa saya yang juga Anda putuskan? sama Pak. Jadi pertama pasti lihat sinopsis, kemudian yang penting ini yang daftar isi. Oke. Dan daftar isinya kita benar-benar lihat apakah di isinya itu sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Oke, good. Ya, jadi kita sama-sama belajar nih. Oke, ada yang lain nggak mau tambahkan nih? Judulnya, Kadang-kadang testimoni. Testimoni, oke, betul, bagus juga. Ibu Edina gimana? judulnya, Judulnya, oke, judulnya ya, good. yang Judulnya juga bagus. lagi tren Itu atau salah yang satu yang mengikat ataupun eye catching ataupun yang menarik minat. Oke, ya, Ibu betul. Rina, silakan. Ada yang lain? Stefanus? Kalau saya cover buku dan sinopsis. Kalau Oke, bukunya cover bagus buku, kelihatan. Pak Sinopsis. Oke. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi gini, kalau saya pembeli buku yang cukup intens sebelum setahun yang lalu lah. Jadi saya punya perpustakaan, masih ada buku-buku saya yang belum dibuka plastiknya. Sampai saya punya istri bilang, kamu nih beli buku tapi nggak pernah dibaca. Saya bilang nanti saya baca setelah saya pensiun. Tapi setelah saya pensiun masih belum bisa dibaca juga. Jadi begini, kalau saya beli buku, biasanya apa? Saya sudah menentukan, ya, pertama kali Pak, apa tema buku itu yang saya mau beli? Itu pertama kali, ya, tema buku tersebut, ya. Setelah itu apa? Saya lihat penulisnya, ya. Saya sangat suka dengan beberapa penulis yang saya minati, seperti Anthony Robbins, ya, kemudian Brian Tracy, Zig Ziglar, Harvey Mackay, ya, kemudian siapa lagi? Kebanyakan dari luar, ya, dari luar negeri ya, tapi yang sudah bahasa Indonesia ya. Siapa lagi? Ya, Robert T. Kiyosaki. Ya, Robert T. Kiyosaki juga saya beli ya. Itu buku-buku mengenai financial literation ya. Kemudian si Ralph Waldo Emerson, kemudian Napoleon Hill ya, yang self help atau personal development. Itu saya beli ya. Setelah saya tahu penulisnya ya, temanya saya baca, sinopsisnya saya baca, sinopsisnya ya. Kemudian setelah itu saya lihat juga daftar isinya. Dan kemudian apa? Yang terakhir saya baca. Saya mencoba membaca satu bab. Ya. Saya pengen lihat apakah terjemahannya mudah dipahami. Itu dulu. Jangan sampai kita membaca buku yang sebetulnya ingin kita kuasai, kita pahami, tapi kita baca sendiri susah untuk kita pahami kata kalimat demi kalimat ya. Ya. Jadi saya membaca dulu pertama kali apakah bahasanya mengalir atau tidak itu. Ya, makanya di sini penting sekali peran editor untuk dapat ya mencairkan, memudahkan seseorang yang awam untuk membaca apa isi bukunya. Saya pernah cari mau beli buku tersebut ya, saya nggak usah sebut namanya ya. Ya, tapi orang Australia ya. Saya sebut aja B sama S inisialnya ya. Mengenai bisnis. Ya. Saya baca berkali-kali, saya belum paham apa yang akan mau disampaikan oleh penulisnya. Akhirnya Pak, saya nggak jadi beli. Ya, saya nggak jadi beli. Padahal bukunya saya pengen beli, judulnya bagus, daftarnya bagus, tapi saya bacanya sulit mengerti. Itu dulu. Ya, jadi
itu cara kita memutuskan untuk membeli ya atau apa memiliki sebuah buku. Nah, jadi selain itu pula tadi betul ini daftar isinya. Apa sih daftar isinya? Apa yang mau disampaikan oleh para penulis ini? Nah, sehingga Anda mesti fokus nih bahwa daftar isi ini harus disusun secara runut, ya, secara kronologis. Supaya apa? Supaya pembaca tersebut bisa memahami satu persatu, ya. Jadi jangan loncat-loncat, ya. Kalau loncat, kadang-kadang kalau misalnya Anda suka nonton nggak film yang loncat-loncat, yang kadang suka sini, habis itu balik lagi ke depan, ke belakang, habis itu pindah lagi ke depan, ya, ke belakang lagi. Sehingga apa? Kita harus apa? Memiliki pikiran yang cukup, cukup apa? Cukup konsentrasi cukup tinggi, ya. Kita mesti betul-betul fokus, ya, agar bisa memahami film itu. Kalau enggak, malah kita kehilangan. Ini maksudnya apa? Pernah nggak Anda nonton film yang bolak-balik bolak-balik? Paus nggak bisa parkir ya? Pernah Iya nggak? makan paus. Ulah, berapa? Pak Ketut kayaknya itunya mic-nya open terus dari Iya. tadi ya Pak. Ini Sorry, di jalan. Baru pulang Ya. dari Bali nih. Tolong Ya. ditutup Dulu Pak Ketut. mic-nya, ditutup mic-nya ya kalau tidak itu tidak apa ya. Jadi itu. Jadi Anda tolong perhatikan menulis buku tersebut Anda mesti susun berdasarkan runut kronologis. Jangan loncat-loncat. Kalau film mungkin bebas-bebas saja. Orang berkreasi ya. Dari depan bisa maju ke masa masa depan, habis itu bisa aja masa lalu lagi, ke belakang lagi ya. Mulainya hari ini tapi bisa saja kita ke belakang, habis itu masa depan lagi bolak-balik. Akhirnya bikinlah suatu film tersebut. Tapi orang akan sedikit sulit untuk memahami film tersebut. Perlu ekstra konsentrasi. Nah, jadi saya yang mau sampaikan dengan melihat daftar isi ini, Anda tahu apa yang akan disampaikannya, ya, apa yang mau dijelaskannya, ya. Nah, adapun kata pengantar ini, ya, mengapa kata pengantar ini apa? Untuk dapat menguatkan, ya, buku ini, untuk dapat mendukung buku ini, ya. Katakanlah misalnya buku mengenai perasuransian, ya, ini mengenai asuransi kan? Tentunya siapa? Kalau ada kata pengantar dari OJK, tentu saya pikir ini sebuah buku yang tanda petik sudah diakui ya, diakui oleh pihak regulator bahwa buku ini bagus untuk dapat dibaca oleh teman-teman di industri perasuransian. Itu loh ya. Tentu pada waktu saya meminta kata pengantar dari OJK, maka minta naskahnya. Itu loh ya. Jadi kita mesti sampaikan naskahnya beserta dia punya penulisnya, ini naskahnya, dan mereka membaca. Itu poinnya ya. Sama juga dengan AUI, ya. AUI juga sama, si Pak Budi Herawan meminta naskahnya, saya akan sampaikan naskahnya, jadi saya berikan akses ke Google Drive, ya. Saya berikan akses maka ke Google Drive, maka bisa baca buku tersebut. Seperti halnya Anda, saya berikan akses ke buku-buku bacaan ya, referensi ya. Nah, sama juga Ketua AMAI, Ketua Aparindo, Ketua LSPPI, ya. Ini hanya Pak untuk melegalisir, memperkuat bahwa buku ini layak dibaca. Itu poinnya. Clear ya, teman-teman ya, mengapa perlu ada kata pengantar. Nah, makanya tadi yang Pak Ketut bilang testimoni ataupun pengakuan ya dari para orang yang hebat ya. Kadang-kadang kalau buku-buku itu ada yang testimoni. Buku ini layak, buku bisnis yang pantas Anda miliki. Ya karena ini mengajarkan Anda suatu ilmu praktis tentang bagaimana memulai bisnis. Kemudian tulis namanya siapa, kan itu. Nama-nama besar lah ya. Kemudian banyak sekali testimoni ataupun endorsement ya. Maka yang memberikan testimoni itu namanya endorser ya. Yang memberikan suatu pengakuan atas buku ini ya. Walaupun mungkin bisa saja mereka itu tidak membaca semua, tapi dia hanya kenal dengan penulisnya. Kemudian mereka dengan senang hati memberikan endorsement. Ya, clear ya. Nah, kata pengantar tim penulis jelas. Saya sebagai tim penulis nanti akan membuat kata pengantar secara umum mengenai buku ini. Ya, pendahuluan juga sama mengapa buku ini dibuat ya. Nah, kemudian karena buku ini adalah buku untuk masyarakat luas, maka kita mulai dengan risiko dan asuransi. Apa sih risiko dan asuransi itu? Karena buku ini akan mudah-mudahan menjadi pemancing ya
bangkitnya minat apa? Minat masyarakat luas untuk bisa melirik ya industri perasuransian sebagai salah satu bidang industri yang bisa mereka masuki. Karena terus saja orang masuk asuransi itu saya pikir seperti dengan teman-teman yang lain, masuk asuransi itu tanda petik ya. Banyak yang bilang, ya saya hanya dapat kesempatan dari asuransi. Saya nggak dapat kesempatan tempat lain. Ya, hanya asuransi saja yang saat ini menerima saya. Atau mungkin saya punya kenalan di asuransi, tapi kemudian ya udah saya masuk saja karena saya percaya sama kenalan saya. Jadi tidak ada tuh orang yang dari kuliah saya mau masuk asuransi. Tidak ada. Saya mengajar di beberapa MT, ODP, MDP, beberapa perusahaan asuransi. Ya, saya tanya pada pesertanya tersebut, kalian lulusan dari PTN ya, PTN yang ternama lah, entah dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung. Kenapa kalian memilih asuransi? Apa jawabannya? Kami pikir bank loh. Kami melamanya di bank. Tapi kok kami ditempatkan di asuransi? Jadi karena holdingnya bank, tapi akhirnya ditempatkan di asuransi. Mungkin kalau mereka melamar di asuransi, mungkin mereka nggak akan melamar gitu loh. Nah, jadi ini yang saya pikir perlu membuat apa suatu ketertarikan ya. Makanya buku ini saya sangat sangat saya sangat antusias memasarkan profesi ini ke industri ke luar sana. Selama ini kan kita nih industri ini kan industri yang tertutup ya, tidak pernah menyampaikan informasi tersebut. Makanya terus saja kita punya tenaga-tenaga di industri asuransian apa ya sangat-sangat jarang sekali yang expert ya, jarang sekali yang memang betul-betul minat ya. Ya buktinya sekolah-sekolah perasuransian saya contohnya STM Trisakti sama Stimra ya itu mahasiswanya mohon maaf ya minim ya minim nggak seperti katakanlah eh, tempat-tempat lain ya. Jadi ini ya saya bilang ini buku ini akan membuka cakrawala masyarakat luas. Jadi buku ini pun juga saya dedikasikan buat industri perasuransian sehingga Pak e-booknya ya kami tidak menahan royalti. Jadi e-booknya kami bagikan secara menyeluruh kepada semuanya sehingga perusahaan asuransi ataupun perasuransian yang ada di sini itu senang sekali tentunya. Mereka hanya invest satu kali ya, tapi buku ini berdurasi long lasting selamanya. Jadi terus saja saya berharap nanti teman-teman mungkin berpikir ulang mungkin bisa mengajak perusahaan-perusahaan Anda untuk dapat mensponsori penerbitan buku ini. Ya, buku nanti tahun 2025 yang akan kita tulis bersama. Itu risiko asuransi. Kemudian bisnis asuransi apa? Bisnis asuransi. Ya, bagaimana bisnis itu dikelola? Kemudian disampaikan perusahaan-perusahaan perasuransian apa saja kita sampaikan tuh perusahaan perasuransian jiwa umum, kemudian dari asuransi, pialang asuransi, kemudian penilai kerugian ya. Kemudian produk-produk apa yang yang dijual di pasaran kita sampaikan tuh. Kemudian baru apa? Barulah profesinya apa? Apa saja profesinya? Selama ini kan masyarakat luas hanya tahu apa? Agen asuransi. Mana mereka kenal underwriter? Mana mereka kenal pialang asuransi? Mana mereka kenal loss adjuster ataupun penilai kerugian? Mana mereka kenal claims officer, reinsurance officer, ya aktuaris mungkin baru-baru ini saja. Jadi profesi-profesi di industri perasuransian ini yang katakanlah kita kenalkan kepada publik ini loh. Ini banyak sekali profesi-profesi yang bisa Anda geluti. Dan kemudian apa? Industri ini terbuka buat semua fakultas. Tidak terbatas pada cuman STM Trisakti ataupun Stimbra. Fakultas kedokteran bisa masuk ya. Kemudian apa? Kita kasih tahu ini kompetensi apa yang perlu Anda miliki bila mana Anda ingin sukses di industri perasuransian serta sertifikasi-sertifikasi yang mestinya dimiliki oleh seseorang yang memang mau sukses di industri perasuransian. Nah, kemudian bab 6 kita bahaskan mengenai integritas, etika dan karakter ya. Ini hal yang utama. Kemudian bab 7 Pak Thomas BP menyampaikan bagaimana mencari pekerjaan dalam industri perasuransian. Ya, kemudian bab 8 saya sendiri membangun karir dan sukses di industri perasuransian. Ini kita kasih tuh dia punya pathway ya dari awal hingga sampai sukses gitu loh. Dan bab 9 adalah bahwasannya setelah kita pensiun dari industri perasuransian ada berbagai profesi yang bisa kita jalani ya. Jadi kita tidak nganggur-nganggur amat, tidak bengong-bengong amat. Ada beberapa profesi yang bisa kita jalani seperti misalnya jadi agen asuransi lah, jadi konsultan klaim lah, kemudian jadi apa lagi?
jadi apa surveyor lah, mungkin jadi guru lah, ya, dan beberapa yang ada disebutkan dalam bab 9. Nah, kemudian bab 10 ada figur-figur penulis. Kenapa disebutkan figur penulis? Karena saya ingin mengangkat orang-orang yang sebagai penulis ini menjadi orang-orang yang katakanlah ya bisa di apa ya, bisa dibanggakan, dan kemudian juga Anda juga nanti ke depan Anda pun juga ini legacy Anda. Ya, makanya mengapa ada figur-figur penulis merupakan tempat Anda untuk dapat membuktikan kepada dunia, kepada industri, dan juga kepada keluarga Anda. Ya, setelah itu daftar pusaka tentu bila mana Anda menulis sesuatu, apapun itu nanti menjadi bab Anda akan saya tetapkan, tentukan, kita akan bagi. Ya, Anda harus punya daftar pusaka karena sangat tidak mungkin Anda menulis sesuatu tanpa daftar pusaka, tanpa merujuk, tanpa mereferensikan atau mengambil referensi dari buku apa. Jadi Anda harus punya daftar pusaka untuk masing-masing bab yang Anda tulis. Nanti daftar pusaka tersebut akan saya susun bersamaan berdasarkan babnya bersama-sama di halaman daftar pusaka. Nah, kemudian lampiran-lampiran ini adalah untuk menguatkan apa yang kita tulis, ya, lampiran-lampiran ini. Nanti buku ini saya akan kasih, ya, buku ini saya akan kasih untuk menguatkan apa yang kita tulis, sehingga kita ini nggak cuma ngomong doang, bukan cuma kita doang yang ngomong mengenai hal tersebut, ya. Ada juga selain daftar pustaka yang menguatkan kita, ada juga orang lain yang ngomong mengenai hal ini. Ya, biasanya saya tidak mau orang lokal, ya. Saya mau orang referensi dari asing. Makanya saya ambil lampiran-lampiran yang dalam bahasa Inggris, ya. Supaya apa? Supaya jelas bahwasannya ini bukan orang ecek-ecek, ya. Dan kemudian juga memang karena yang ngomong asuransi itu di Indonesia baru sedikit, ya, tidak banyak, ya, terbatas sekali. Makanya saya mengencourage teman-teman semua, ya, untuk dapat menulis buku perasuransian. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menulis buku perasuransian? Kalau bukan kita yang mau sponsori, siapa lagi yang mau mendanai? Terus saja dalam cerita yang saya sampaikan bahwasannya pada waktu saya menulis buku perasuransian, orang Gramedia bilang, Pak, mohon maaf Pak, buku asuransi selama ini tidak laku. Ya, masuk ke toko buku kemudian nggak laku, kemudian dibalikin ke gudang lagi. Jadi alhasil Pak, diobral yang bukunya kemarin mungkin 100.000 dijual cuma 5.000 saja. Ya, supaya apa? Supaya hanya membuang stok aja gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita harus betul-betul care, concern untuk dapat mengembangkan industri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi ini sekedar apa yang saya sampaikan mengenai membedah buku. Tema kita punya apa? Tema malam ini membedah buku. Ini dia punya konteksnya supaya Anda bisa coba Anda lihat, memahami, ya. Ini kata-kata pengantar, ya, Pak Junieri, kemudian kata pengantar Pak Bucel, Budiarawan, kata pengantar Amai Pak Robi Loho, ya, supaya Pak, buku ini apa? Betul-betul apa? Bisa diakui layak untuk dimiliki, karena buku ini pun juga akan dibagikan secara gratis e-booknya, ya. Ini Pak Yulis Bayangkara, Ketua Umum DAI, ya, dan kata pengantar lain, ya. Jadi ini hanya untuk supaya buku ini betul-betul di-endorse oleh teman-teman yang bisa diakui, ya. Ini kata pengantar dari tim penulis, ya. Saya nggak usah namanya, saya langsung Februari 2024, ya. Jadi mengapa kita punya pelajaran khusus menulis ini dimulai dari Juni, ya, Juni akhir? Karena pelajaran ini 10 kali atau mungkin bahkan lebih, ya, dan kita akan belajar satu persatu, karena nggak mungkin Anda 2 hari 2 hari belajar dan langsung Anda jadi penulis, nggak bisa. Ya, jadi memang ini perjalanan panjang. Namun dengan contoh buku ini, ya, buku ini selesai dalam waktu 6 bulan, ya. Tugas saya juga membantu teman-teman untuk mendorong dan kemudian juga nanti mengedit, ya. Ini jadi buku bacaan wajib bagi profesional dan masyarakat yang ingin meniti karir dan membangun masa depan dalam industri perasuransian Indonesia. Ya, buku ini. Jadi buku ini batch 1. Ya, nanti buku yang akan kita tulis adalah batch 2. Nanti judulnya kita akan coba sama-sama kita pikirkan buku apa yang terbaik untuk kita tinggalkan bagi industri perasuransian sebagai pengetahuan yang dapat dimiliki oleh masyarakat luas plus juga praktisi industri perasuransian. Karena kembali lagi, kita tidak akan selamanya hadir di sini. Kita ingin melakukan sesuatu yang betul-betul bermanfaat, ya. Ya, jadi itu saya mau coba menyampaikan kepada Anda semua, ya.
Ini buku ini jadi ini nih ya, ini halaman terakhir nih. Ini cover belakang luar ya, cover belakang luar ya. Saya nggak kasih sinosisnya ya. Ini cover belakang bagian dalam ya. Kemudian ini dia punya iklan-iklannya, tapi ada beberapa iklan yang gratis ya. Kayak Amai, kayak Stimbra, kayak SMA Trisakti saya kasih free. Ya, kenapa? Karena mereka adalah apa? Mereka adalah lembaga pelatihan pendidikan ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan saya akan charge ya. Coba Anda lihat ya sini ya. Yang siapa dia punya ini? Ini Itikat Akademi. Kemudian saya mau perlihatkan tim penulisnya. Wah, lihat sebentar ya, saya percepat. Ini apa? Saudara pengurus ya, untuk saya kasih tempat untuk posisi mereka LSPPI. Ini Amai kasih tempat juga untuk iklan ya, karena lembaga pendidikan. Ini Stimra, ini SDM Trisakti, kemudian ini lampiran ya. Ini lampiran supaya memperkuat apa yang dituliskan di buku ini. Kemudian saya coba mau kasih lihat penulis-penulisnya ya. Nah, ini ada sponsor pribadi ya, mereka tidak mau disebutkan namanya, tapi saya kasih inisial saja. Ini daftar pustaka, baik itu daftar pustaka dia punya apa eh, beritanya maupun dia punya buku-bukunya. Ya, ini buku-bukunya ya, daftar pustaka. Oke, ini penulisnya. Ini penulisnya, mana dia penulisnya? Oke, ini penulisnya siapa sih? Thomas BP. Oke, ini penulisnya ya. Dia penulis bab terakhir ya, jadi disebut di taruh belakang. Soalnya Thomas BP pakai T. Ya, ini dia punya tulisan banyak sekali mengenai pribadi dia, tapi nanti kita akan batasi eh, apa mengenai penulisan dia mungkin hanya 5 halaman. Nah, ini Thomas Pipi. Ya, ini Thomas Pipi Sudiman. Sudiman 14 Juli 2023. Dia tulis tahun 2023 ya. Juli. Ada fotonya ya. Ini foto hukum. Mengapa memilih foto hukum Indonesia? Jadi Thomas Pipi sebagai penulis buku dari batch 1. Ya, jadi Anda pun juga akan mendapatkan ruang untuk menuliskan Anda punya eh, apa? Anda punya biografi singkat, ya. Nah, itu dari saya. Sementara mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan atau bertanya mengenai bedah buku. Silakan. Hari ini mengenai bedah buku. Monggo. Dibuka aja mic-nya. Monggo. Saya belum melihat ya tulisan quotes ya. Quotes Anda yang rutin ya. Jadi minta tolong, ya saya minta tolong kepada Anda semua, ya quotes tersebut wajib terus dituliskan, ya dituliskan sampai selesai kita apa kita kursus ini, ya sampai WA grupnya dibubarkan, sampai buku tersebut oke selesai gitu loh. Oke, silakan Pak Ketut, monggo. Ya, kadang-kadang ngeblank tuh gimana tuh? Ngeblank. Oke, kalau ngeblank, oke, coba Pak Ketut ambil suatu tema atau coba cari ide, ya. Saya kadang-kadang kalau ngeblank saya cari buku, saya baca buku, ya. Kita ambil ide dari buku tersebut atau dari bacaan, ya, entah bacaan tempo ataupun bacaan apa. Dari ada suatu kata langsung ambil. Makanya tadi Bu Edina sampaikan, ini bagusnya apa ya? Cari tema yang fokusnya sesuai dengan apa yang kita mau coba sampaikan, yang bersifat universal dan kemudian positif. Katakanlah misalnya contoh nih, ya. Pak Ketut coba, Pak Ketut ambil apa? Ambil kata saya, apa? Ambil satu kata. Pak Ketut tentukan satu kata, coba. Berani. Berani. Oke. Saya coba sebutkan ya. Keberanian itu hanyalah kamuflase. Sesungguhnya tidak ada yang berani. Tetapi bila mana Anda melawan ketakutan, walaupun Anda takut, Anda lawan, Anda lakukan itu, maka dengan sendirinya Anda akan menjadi berani. Misalnya contoh, ya, itu saya coba membuat kata-kata. Misalnya contoh, kita takut setan, misalnya takut setan ya. Tapi kalau katalah kita hadapi, ya terserah deh setan kita mau tangkap kita gimana, pokoknya kita hadapi, kita dengan doa kita lawan itu, kita buka, ya kita bersama Tuhan kita, maka apa? Itu akan
walaupun katakanlah gemeteran, kita mungkin berkidik, kita punya bulu roma dan segala macam, tapi kita paksakan, maka apa? Akan timbul keberanian. Begitu Pak Ketut Betul, ya. bukan. Ya, Ya, jadi ambil satu kata, coba buat itu sebagai suatu quotes. Oke. oke. Setelah PR harian itu berupa quote, PR yang minggu ini apa, Pak? Oke, PR-nya minggu ini saya akan bagi sebentar, ya. Nah, sebentar. Oke, ya. PR-nya apa? Nah, cari sebuah buku, apapun bukunya, apapun bukunya, ya. Kemudian lalu tuliskan susunan isi buku tersebut dari cover depan hingga cover belakang, ya. Tolong kasih opini, apapun opini Anda, ya. Misalnya, oh nggak ada sinopsisnya, wah ini bukunya kayaknya susah dipahami, atau buku ini buku textbook, ya. Atau kok dia loncat-loncat, dia punya bahasanya ataupun dia punya susunan. Apapun opini Anda, tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah ya. Jadi pekerjaan rumah buat minggu depan dikumpulkan sebelum ketemuan kita. Apapun buku itu, tapi jangan novel. Jangan novel. Ya, jangan novel ya. Kan ada buku referensi yang saya kasih kepada Anda semua kan. Anda bisa pakai itu salah satunya. Ya, sebutkan, ambil judul bukunya, Anda tulis, Anda buka. Jadi Anda apa? Saya paksa untuk membuka buku. E-booknya itu saya paksa Anda buka buku untuk apa? Anda pahami ya konstruksi ataupun susunan ya struktur dari sebuah buku ya. Bila mana Anda betul-betul sudah paham konstruksi atau struktur buku, maka dengan sendirinya Anda apa menjadi bagian daripada Anda punya pengetahuan ya, dan Anda dengan sendirinya akan lebih terbiasa menulis buku. Gitu ya Pak Kedut dan teman-teman ya. Pekerjaan rumahnya, baik. ambil sebuah buku, tuliskan susunan isi buku tersebut ya, kemudian berikan opini, apapun opini Anda ya. Saya tidak akan menilai Anda punya pekerjaan rumah ya, karena bagaimanapun juga saya ini bukan suatu Anda punya kelulusan ya, bukanlah karena Anda punya pekerjaan rumah, tapi karena Anda punya tulisan dalam buku yang akan kita terbitkan. Itu Anda lulus ya. Jadi lulus tersebut karena Anda sudah nulis buku, bukan karena Anda bikin pekerjaan rumah. Kok pekerjaan rumahnya nggak kasih nilai? Nggak ada. Ini nggak ada sertifikatnya. Sertifikat Anda adalah apa? Buku. Ya, buku tersebut merupakan sertifikat kelulusan Anda dalam kursus ini. Paham ya? Jadi tidak ada, saya tidak keluar sertifikat, saya tidak mau tanda tangan bahwa Anda telah mengikuti kursus ini. Tapi bukunya mana? Nggak ada hasilnya, percuma. Kan di luar sana banyak kursus menulis, tapi nggak ada hasil bukunya. Saya nggak mau. Saya mau hasil Anda tertulis dalam buku tersebut. Jadi ijazahnya adalah buku. Begitu teman-teman ya. Oke. Oke. Jadi Anda punya tugas tetap quotes-nya setiap hari. Ya. Saya tidak akan nagih. Wah, yang ini belum nulis, yang ini sudah nulis. Saya nggak akan nagih. Ya, jadi Anda sendirilah yang akan mendapatkan hasilnya. Anda sendirilah yang merasa puas dengan Anda punya kerja. Ya. Jadi tolong Aisyah ya mulai tuliskan quotes-nya Pak Fauzan, Bu Andira, Bu Siska, Bu Kathleen, Mbak Lintang, ya, Bu Gita, Bu Uli, ya, Bu Edina sama Pak Ketut ya. Pak Ketut sih rajin ya. Karena kalian semua tuh lihat tuh Pak Ketut ya. Usia Pak Ketut berapa? Sudah berapa Pak Ketut? Mau 70, Pak. Ah, coba mau 70, mau kepala 7 coba. Spiritnya apa? Tinggi. Ya, kita mesti apa salut sama beliau ya. Jadi teman-teman yang masih di bawah 60, termasuk saya mendekati 60 ya, apalagi kalian-kalian semua yang masih di bawah 50, mesti apa? Jangan kalah sama Pak Ketut ya, yang usianya mendekati 70. Kenapa? Karena masalah kemampuan ini bukan masalah usia, tapi apa? Masalah keinginan untuk apa? Berjuang, berlatih, ya, memaksakan diri, akhirnya apa? Tembus. Yang katakanlah selama ini, wah, gue nggak bisa nulis, susah nulis. Dari mana gue mulai? Itu akan Anda apa? Rasakan Anda akan apa? Akan Anda lewati semua itu. Kalau Anda memang mau berjuang, percayalah saya, Anda akan bisa lulus dalam kursus ini dengan ijazah buku. Itu loh. Saya mau tanya, ya, siapa yang mau namanya tertulis dalam buku?
Siapa yang mau namanya Ya, tutupan buku? Siapa? saya. Pak Ketut. Saya Oke. Oh, Bu Elina. Tapi jangan Oh, Saya Rina. Pak, kali. Saya juga. Oh, boleh. Nah, saya mudah-mudahan Pak. semuanya Bang, mau namanya di sini terus ya, buku ya. Kalau ya. enggak kan apa akan apa enggak ada manfaatnya ya karena saya mah ingin Anda punya passion ya, punya suatu kebanggaan setelah kursus ini Anda bernapas lega dan kemudian apa? Mempunyai suatu kebiasaan baru yang membahagiakan menulis buku karena kebiasaan menulis buku ini, kemampuan menulis buku ini bisa menjadikan Anda pikiran Anda jauh lebih jernih, jauh lebih produktif ya, lebih pikun tuh akan terlewatkan, tidak akan pikun lah kalau Anda berlatih menulis ya. Apalagi nanti Anda biasakan setiap harinya menulis buku, menulis quotes ya, menulis halaman demi halaman ya. Ini baru quotes dulu nih, sama nanti itu. Nanti ke depan saya akan kasih Anda tugas-tugas yang sedikit lebih berat ya. Saya ingin Anda memaksakan diri ya, karena saya tidak mau Anda tanda petik ya membatasi diri Anda. Saya nggak bisa, saya nggak punya pengalaman, saya tidak punya bakat. Itu semuanya bullshit, ya. Jadi saya bilang itu semuanya bohong, ya. Jadi jangan Anda mengasihani diri Anda. Anda harus memaksakan diri. Karena sesuatu yang Anda paksakan yang tidak membuat Anda terbunuh, itu akan menguatkan Anda. Ya, itu kembali lagi. Jadi memaksakan diri Anda untuk menulis tidak membuat Anda menjadi susah ataupun menjadi miskin ataupun menjadi sengsara, ya, tapi memang tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan Anda akan membahagiakan Anda pada akhirnya. Percaya kata-kata saya. Oke, silakan sebelum saya menutupi eh, perjumpaan malam hari ini direkam. Jadi buat anda-anda yang terlambat, Mbak Uci ya, Ibu Lucia, teman adik ipar saya di Allianz ya, silakan nonton rekaman video ini supaya memahami, karena bagaimanapun juga memang kita perlu belajar dari orang lain yang memang betul-betul memahami dan sayang terlambat ya. Padahal sebetulnya kalau Anda bisa datang tepat waktu ya sangat efektif. 1 jam kita belajar, Anda belajar satu persatu, tapi kemudian Anda kerjakan tugas-tugas Anda. Jadi tugas Anda tetap bikin quotes setiap hari, 1 quotes, apapun itu terserah, tapi yang bersifat universal dan positif. Yang kedua, Anda cari buku yang Anda pilih, buatkan summary-nya. Ya, itu sementara dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Usul kalau boleh. Ya, silakan Pak. Uh, uh, kan kita kalau scrolling ke atas kan kejauhan tuh. Kalau bisa setiap minggu linknya dimuat lagi Pak Freddy. Udah ada pinnya tuh. Itu main bully udah kasih link tuh. Coba Bapak lihat di atas coba. Iya. Bapak Saya lihat sudah pin. Saya sudah pin itu. Jadi paling atas. Jangan Coba Pak Ketut lihat buka handphone. Pak Ketut buka handphone coba. Sorry. Ada ya? Oke, thank you Pak Uli. Oke, ya terima kasih. Ya saya pakai handphone Uli ya. Ya, karena saya juga scrollnya malas, jadi saya pin aja langsung. Nah, kemudian begini teman-teman. Teman-teman gini. Anda kan bikin quotes ya. Bikin quotes ya. Anda tolong quotes tersebut Anda copy ya. Kemudian Anda tuliskan di Anda punya words. Ya, Anda punya word. Anda punya file sendiri itu loh. Anda punya quotes itu. Ya. Yang folder itu kan, yang bikin folder kan? Ya, folder quotes ya. Anda tulisan aja itu. Ya. Jadi Anda, wah ternyata gua tiap hari bikin quotes. Jadi setahun 6 bulan ini bisa bikin berapa ratus quotes ya. Nah, kan tercegang kan Anda? Ya. Begitu ya. Ada yang mau tambahkan lagi? Bu Edina, silakan. Cukup. Cukup ya. Oke. Saya minta tolong dong, kalau misalnya boleh Anda buka kamera supaya kita saling memandang satu sama lain supaya saling kenal. Kalau Pak Ketut sih gambarnya sudah kelihatan, tapi yang nama-namanya doang nih. Silakan dibuka kamera. Ya, silakan. Oke. Monggo. Oke, silakan Pak Ketut buka kamera, Mbak Firda, Mbak Lintang, Pak Fauzan, Bu Siska. Silakan, Bu Gita, silakan. Saya pengen lihat mukanya, ya. Oke, Pak Ketutnya gelap nih.
Di mana di Mbak Aisyah, silakan. Waktu lagi di ngobrol. Bu Gita di mana nih? Betul, Kamera masih betul. rusak. Betul. Oke, mana nih? Aisyah? Ibu Andira. Bu Andira mana, Mbak Bu Andira? Pasti gelap. Oh, oke. Aisyah, Pak Ketut naik motor apa naik apa nih? Mobil dari baru dari bandara baru pulang. Oh, dari Bali ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, jangan lupa Ya, pekerjaan terima kasih, rumah. Pak. Karena pekerjaan rumah adalah Anda Baik, punya alat untuk maju. Begitu ya. Terima kasih ya. Baik. Sampai siap. jumpa. Ya, terima Oke, kasih. selamat Ya, selamat malam. malam. Bye-bye. Salam Selamat sehat. malam, Take care. terima God kasih bless. Malam. Pak Bye-bye. Budi. Ya, Bye makasih. bye. Selamat Bye-bye. malam. Mari. Malam.